Di dalam mobil Land Rover Defender yang seharusnya tangguh, suasananya terasa dingin dan penuh debu yang tak terlihat. Kikik, 45, janda kaya owner tambang batubara dan trader saham, duduk di kursi belakang. Jas hitam mahalnya tampak sempurna, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan dan rasa bersalah yang dalam. Di kursi kemudi duduklah Salman, 23, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Salman adalah pemuda polos dari desa, sangat lugu dan fokus pada menjaga mobil agar tetap bersih. Mobil baru saja meninggalkan gerbang rumah mewah Kikik. Kikik berbicara melalui intercom, suaranya sangat pelan namun dingin. "Salman, aku ingin kamu belok ke jalanan tanah yang sedang dilalui truk batubara." Salman terkejut. "Jalanan tanah, Nyonya Kikik? Tapi jalanan itu berlumpur dan penuh debu. Mobil ini akan sangat kotor dan suspensinya bisa rusak." "Aku tidak peduli kotor atau rusak," jawab Kikik, suaranya meninggi. "Aku ingin kamu mengemudi di sana. Aku ingin kamu mengerti betapa kotornya proses mendapatkan uangku. Aku ingin kamu merasakan guncangan dan kekejaman dunia batubara yang memberiku kekayaan ini." Kikik melanjutkan dengan nada yang menusuk. "Aku ingin kamu mengerti mengapa aku, yang punya uang tak terbatas, merasa jiwaku sedingin batubara yang belum terbakar dan sekotornya debunya. Bisakah kamu mengerti kekejaman ini?" Salman, si supir polos, kini diperintahkan untuk mengotori mobil demi sebuah pengertian tentang kekejaman dan kekotoran jiwa. Kontras, kotoran fisik dan moral. Salman terpaksa mengemudikan mobil ke jalanan tanah yang penuh lubang dan lumpur. Debu tebal segera menyelimuti mobil. Salman sangat cemas. "Nyonya Kikik, mobilnya kotor sekali," kata Salman, wajahnya menahan rasa tidak nyaman. "Biarkan saja, itu adalah kotoran dari kekayaan Salman. Kau harus mengerti," balas Kikik. Salman menghentikan mobil di tepi jalan dekat tumpukan batubara yang ditinggalkan. "Nyonya Kikik," kata Salman lugu, "saya mengerti mobil ini kotor, tapi Nyonya harus mengerti, kotoran itu harus dibersihkan segera, bukan dinikmati." Salman melanjutkan, "Nyonya terlalu fokus pada guncangan, tapi Nyonya harus mengerti Nyonya, kotoran yang paling berbahaya itu ada di dalam hati. Kalau hati kotor, uang Nyonya juga akan terasa kotor." Tugas baru, mencari api tulus. Kikik terkejut melihat penolakan lugu Salman. Salman tidak terkesan oleh kekayaan atau kehancuran. Ia hanya fokus pada kebersihan. "Kamu benar Salman, aku butuh membersihkan hatiku," kata Kikik, suaranya melunak. "Aku butuh kamu mengerti api tulus dalam hidupku." Kikik menyerahkan sebuah bongkahan batubara yang mengkilap. "Besok, datanglah ke ruang tradingku. Aku ingin kamu melihat ini dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari energi batubara ini. Ini adalah tugas barumu Salman. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi konsultan kebersihan jiwaku dan pengawas nilai energi." Salman, si supir polos, menerima tugas aneh ini. "Baik Nyonya Kikik, saya mengerti. Saya akan mencari tahu apakah ada api yang tulus di batubara Nyonya." Kikik membawa Salman, yang masih membawa lap bersih di sakunya, ke ruang trading pribadinya. Ruangan itu didominasi oleh monitor yang menampilkan grafik harga batubara dan saham perusahaan yang bergerak cepat. "Lihat ini Salman," kata Kikik, menunjuk grafik yang bergerak liar. "Ini adalah nilai kalori batubaraku yang bisa anjlok dalam hitungan jam. Aku ingin kamu mengerti tekanan volatilitas ini. Aku harus mengambil risiko besar setiap hari. Inilah mengapa hatiku dingin seperti batubara yang belum terbakar." Kikik menjelaskan istilah future contract dan risk exposure yang sama sekali tidak dipahami oleh Salman. Logika api yang stabil. Salman, yang polos, melihat grafik itu, lalu melihat bongkahan batubara yang diletakkan Kikik di meja. "Nyonya Kikik," kata Salman lugu, "saya mengerti angka itu cepat dan menakutkan, tapi Nyonya harus mengerti, api yang baik itu tidak boleh volatil.
Api yang tulus itu harus stabil. Salman melanjutkan, Nyonya terlalu fokus pada panas sesaat, profit cepat, dan lupa panas yang stabil, nilai jangka panjang. Nyonya harus mengerti, Nyonya, kestabilan itu adalah nilai kalori yang jujur. Mencari suhu yang tulus. Logika Salman tentang api dan kestabilan menampar Kikik. Ia memang hidup dalam kecepatan yang tidak stabil. Kamu benar, Salman. Aku lupa cara menjaga api tetap stabil, kata Kikik. Mulai sekarang, kamu harus duduk di sudut ruangan ini setiap aku trading. Kamu harus mengerti bahwa aku butuh suhu yang stabil. Wajah polosmu itu adalah termometer kejujuranku. Salman kini memiliki tugas baru, menjadi indikator suhu emosi bagi trader batu bara yang volatil. Kikik meminta Salman mengantarnya ke sebuah area di luar pabrik yang menjadi tempat pembuangan limbah sisa penambangan. Area itu dipenuhi lumpur hitam dan bau kimia. Ini adalah harga kekayaanku, Salman, tanah yang mati, kata Kikik menatap lahan tandus itu. Aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Uangku kotor karena merusak lingkungan. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku membenci debu batu bara yang menempel di mobil mewahku. Kikik menceritakan bagaimana ia melanggar aturan reklamasi demi profit. Logika tanah yang bisa dimaafkan. Salman yang polos dan mencintai alam melihat lahan itu dengan sedih. Nyonya Kikik, saya mengerti, tanah itu kotor dan sedih, kata Salman lugu. Tapi Nyonya harus mengerti, tanah itu bisa dimaafkan, asalkan ditanami lagi dengan tulus. Salman menambahkan, Nyonya harus fokus membersihkan tanah, bukan membersihkan mobil. Nanti hati Nyonya juga akan bersih. Nyonya harus jujur pada tanah. Komitmen pada restorasi. Filosofi tanah yang bisa dimaafkan menyentuh hati Kikik. Kamu benar, Salman. Aku butuh menebus dosaku, kata Kikik. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proyek restorasi di area tambang lamaku. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari nilai murni di tengah kotoran. Salman kini mendapatkan wewenang baru, pengawas restorasi tulus di perusahaan batu bara. Kikik membawa 2 sampel batu bara ke kantornya. Sampel A, batu bara yang dimanipulasi agar kalori tinggi, dan sampel B, batu bara biasa yang jujur. Cium ini, Salman, mana yang lebih jujur? Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencari nilai sejati, kata Kikik. Salman mencium kedua sampel itu dengan hidung polosnya. Kritik jujur yang membumi. Sampel A ini bau kimia, Nyonya Kikik. Dia bau uang yang tidak jujur, kata Salman lugu. Tapi sampel B ini, dia bau tanah dan alam. Dia bau tulus. Salman melanjutkan, saya mengerti, Nyonya, batu bara yang dimanipulasi kalori akan cepat habis dan merusak mesin. Tapi batu bara yang jujur akan memberi panas yang stabil. Nyonya harus mengerti bahwa nilai yang baik itu tidak perlu dimanipulasi. Nilai kejujuran energi. Kikik terkejut. Salman mendeteksi kebohongan di balik nilai kalori. Kamu benar, Salman. Aku telah menjual kebohongan energi, kata Kikik. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus fokus pada nilai kalori yang jujur dalam hidupku. Kikik memutuskan untuk mengubah strategi tradingnya menjadi lebih transparan. Ia kini memiliki konsultan nilai kalori tulus yang paling jujur. Kikik memanggil Salman ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Salman telah dinaikkan 3 kali lipat. Ini adalah gaji untuk nilai murnimu dan pengertian tulusmu, Salman, kata Kikik. Kamu adalah aset yang tidak bisa dibakar. Salman terkejut, tetapi menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Kikik menjelaskan kontrak lisan mereka. Kontrak keheningan.
Aku akan bicara tentang volatilitas saham, dosa tambang, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Kikik menekankan, kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu dan dilarang keras memberikan solusi bisnis, trading, atau nasihat romantis. Kamu harus tetap menjadi supir lugu. Janji polos yang mengikat. Salman mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti Nyonya Kikik, saya akan menjadi wadah yang stabil untuk Nyonya, jawab Salman. Saya akan selalu mendengarkan, dan saya tidak akan memberikan solusi, kecuali Nyonya meminta saya untuk membersihkan mobil dari debu batubara. Kikik tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Salman telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Kikik menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Kikik menyisakan debu di mejanya yang seharusnya bersih, ini berarti aku merasa kotor secara moral. Tolong mengerti kebutuhanku untuk dibersihkan. Salman harus segera mengambil lap bersih. Jika Kikik meminta Salman menghitung kalori di makanannya, ini berarti aku terlalu fokus pada angka dan lupa pada nilai. Tolong mengerti kebutuhanku akan nilai sejati. Jika Kikik meminta Salman mengemudi di bawah terik matahari, ini berarti aku butuh kehangatan tulus. Tolong mengerti dinginnya hatiku. Reaksi polos yang membumi. Suatu pagi, Kikik sengaja menyisakan debu di mejanya. Sinyal kotoran moral. Salman segera datang dengan lap bersih. Ia tidak hanya membersihkan meja, tetapi ia juga membersihkan sudut-sudut ruangan yang jarang dilihat. Nyonya Kikik, kata Salman lugu, saya mengerti Nyonya ingin bersih, tapi Nyonya harus mengerti, kotoran itu harus dibersihkan dari akarnya. Kotoran di meja itu kecil, tapi kotoran di sudut hati harus dibersihkan tulus. Ketenangan api yang stabil. Kikik melihat lap bersih itu. Ia tersentuh. Kamu benar Salman, aku butuh membersihkan akarku, kata Kikik. Aku mengerti, aku harus lebih sering melihat ke sudut hati yang kotor. Salman kini menjadi pembersih jiwa bagi owner tambang batubara. Kikik meminta Salman mengantarnya ke sebuah area tambang yang kini sudah ditinggalkan dan seharusnya direstorasi, tetapi terbengkalai. Tanah di sana tandus, hitam, dan keras. Aku ingin kamu mengerti, Salman, inilah hasil dari kerakusan. Tanah ini mati. Aku ingin kamu mengerti betapa sulitnya menebus dosa pada alam, kata Kikik, menatap lahan tandus itu. Salman, yang polos dan mencintai lingkungan, berlutut dan menyentuh tanah yang keras itu. Logika tanah yang bisa dimaafkan. Nyonya Kikik, saya mengerti, tanah ini sakit, kata Salman lugu. Tapi Nyonya harus mengerti, tanah itu bisa dimaafkan, asalkan ditanami lagi dengan tulus. Salman menjelaskan filosofi restorasi yang ia tahu dari desanya. Tidak perlu pupuk kimia mahal, cukup pupuk organik dan kesabaran. Tanah ini butuh waktu dan cinta Nyonya. Nyonya harus mengerti bahwa proses pembersihan hati juga butuh restorasi yang tulus. Nyonya tidak bisa menanam pohon di hati yang kotor. Komitmen pada restorasi jiwa. Filosofi restorasi yang tulus dari Salman menampar Kikik. Ia menyadari bahwa hatinya butuh ditanami kejujuran. Kamu benar Salman, aku butuh menanam cinta dan kejujuran. Mulai sekarang, aku ingin kamu memimpin proyek restorasi di area tambang ini. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk membersihkan dosaku. Salman, si supir polos, kini mendapatkan wewenang baru, manajer restorasi tulus di perusahaan batu bara. Kikik menghadapi krisis. Harga batu bara anjlok drastis di pasar komoditas. Kikik panik di ruang trading.
Salman, harga anjlok. Aku harus menjual semua kontrakku sekarang. Aku ingin kamu mengerti kepanikan ini. Aku takut aset ini akan hilang. Kikik berteriak. Kikik meminta Salman menyetujui panic selling-nya. Logika api yang sabar. Salman mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat filosofi api yang stabil. Nyonya Kikik, saya mengerti. Nyonya takut dingin. Tapi Nyonya harus mengerti. Api yang baik itu sabar. Kalau Nyonya menjual sekarang, Nyonya mematikan api Nyonya sendiri, kata Salman lugu. Salman melanjutkan, Nyonya harus membiarkan api itu menyala stabil. Nyonya harus mengerti Nyonya. Nilai sejati batu bara itu ada pada ketahanannya, bukan pada harga sesaat. Mengamankan nilai tulus. Nasihat Salman tentang api yang stabil menyentuh Kikik. Ia membatalkan panic selling-nya. Kamu benar, Salman. Aku lupa cara bersabar, kata Kikik, lega. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus menjadikan kestabilan sebagai strategi tradingku. Kikik menunjuk Salman, kamu adalah api tulus perusahaanku. Aku butuh kamu mengerti bahwa kamu akan selalu menjadi aset non-volatil terbesarku. Kikik ingin menguji integritas Salman secara ekstrim. Ia sengaja meninggalkan emas batangan palsu yang terlihat asli dan mahal di tas kerjanya yang ia tinggalkan di mobil. Kikik keluar dari mobil. Salman, tolong mengerti bahwa aku ada rapat mendesak. Aku lupa sesuatu di rumah. Jangan sentuh tasku. Kikik ingin melihat apakah Salman, si supir, akan tergoda untuk mencuri emas itu. Integritas anti karat. Salman melihat tas itu. Ia tidak tergoda. Ia teringat janjinya untuk menjaga kebersihannya. Salman mengambil lap bersih, membungkus tas itu, dan segera menelpon manajer keamanan. Pak, ada tas Nyonya Kikik. Di dalamnya ada sesuatu yang berat. Tolong amankan dengan pengawasan kamera. Saya tidak berani menyentuh harta yang bukan milik saya. Salman bersikeras bahwa ia harus menjaga kemurnian tangannya dari semua keraguan. Nilai yang tidak bisa dibakar. Kikik mendengar laporan itu. Emas itu palsu, tetapi reaksi Salman tulus. Kikik memanggil Salman. Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Salman? Saya mengerti, Nyonya Kikik, jawab Salman polos. Saya mengerti, Nyonya ingin saya percaya, Nyonya. Tapi saya juga harus mengerti, nilai sejati tidak bisa berkarat atau dibakar. Kalau saya ambil, Nyonya mungkin curiga. Saya tidak mau value saya kotor. Kikik tersentuh. Kamu benar, Salman. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa hati yang tulus adalah aset yang paling murni. Setelah ujian emas, Kikik semakin sering menatap Salman di cermin spion. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian kehangatan. Wajah Salman yang polos adalah sumber kehangatan di tengah hidup Kikik yang dingin. Salman, yang lugu dan fokus mengemudi, merasa sangat canggung dengan tatapan itu. Keraguan sang polos. Salman akhirnya bertanya dengan sopan. Nyonya Kikik, maaf, apakah AC mobilnya terlalu dingin? Nyonya menatap saya terus. Kikik tertawa kecil. Tidak, Salman, mobil ini hangat, aku hanya mencari api di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang matanya dingin. Kikik melanjutkan, aku ingin kamu mengerti, Salman. Wajah polosmu itu adalah sumber kehangatanku. Kamu adalah aset yang tidak akan pernah dingin. Fondasi kehangatan. Kikik menyadari Salman adalah api tulus yang ia butuhkan. Kikik meminta Salman menghentikan mobil di tepi danau. Aku mengerti sekarang, Salman. Aku mengerti bahwa aku butuh berhenti melihat trading. Aku butuh menambang kehangatan bersamamu. Kikik menyentuh tangan Salman. Ia telah menemukan kehangatan tulus di tengah kekayaan yang dingin. Jaka, 32, trader senior yang sinis, sangat marah melihat supir mengambil alih wewenangnya. Jaka takut strategi api tulus Salman merusak profit agresifnya. Jaka menyebarkan rumor bahwa Salman, si supir, adalah gold digger yang menggunakan keluguhannya untuk mencuri data tambang. Jaka menghadapi Salman di pantry.
Kau sudah jadi chief restorasi ya nak, tapi kau harus mengerti, di bisnis ini kejujuran itu murah. Kau akan segera dibuang saat Nyonya Kikik bosan dengan bau tanahmu. Serangan digital dan fisik. Jaka dan tim trader lain mulai menyerang Kikik. Mereka memprotes strategi konservatif, saran api stabil Salman karena merugikan profit cepat. Jaka bersekongkol untuk menjebak Salman dengan menuduhnya melakukan sabotase pada data geologi tambang. Peringatan untuk Kikik. Jaka dan Dewan Direksi melaporkan ke Dewan Komisaris bahwa Kikik membuat keputusan berdasarkan saran supir yang membahayakan aset tambang. Mereka menuntut Kikik diinvestigasi. Kikik menerima surat panggilan, wajahnya tegang. Ia memanggil Salman. Salman, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang kamu aset yang tidak terverifikasi. Kau harus mengerti bahwa api tulusmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan data tambangku. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan data tambangku. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Kikik menjual sebagian tambang yang dianggap beresiko tinggi dan menghentikan strategi mining yang konservatif, saran Salman. Kikik menghadapi rapat dengan stres luar biasa. Sebelum masuk, Kikik memanggil Salman. Salman, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan api tulus di perusahaan ini. Mereka akan bilang aku gila karena mempercayaimu, kata Kikik. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang melawan kekejaman mereka. Kikik meminta Salman menunggu di luar. Salman melihat tangan Kikik gemetar. Ia tahu Kikik butuh kehangatan yang stabil. Kekuatan air dan kejujuran. Salman pergi ke kantin dan kembali membawa segelas air putih yang disajikan di gelas biasa. Ia mengirimkannya ke meja Kikik di tengah rapat. Di serbet gelas, Salman menyelipkan pesan. Nyonya Kikik, api yang baik itu tidak boleh kering. Ia butuh air yang stabil. Saya mengerti Nyonya sedang melawan. Jangan biarkan api Nyonya padam, Nyonya. Di tengah serangan Jaka tentang kerugian profit potensial, Kikik melihat pesan itu. Ia meminum air itu. Air yang sederhana itu memberinya fokus dan mengingatkannya pada nilai yang murni. Ia berhasil mempertahankan strateginya. Penghargaan sunyi. Kikik keluar dari ruang rapat dengan kemenangan moral. Ia menatap Salman yang langsung berdiri tegak. Air itu membuat apiku tetap stabil, Salman. Kamu benar-benar air tulusku, bisik Kikik. Kikik memberikan Salman sebuah buku kecil berisi semua password dan portofolio pribadinya. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan aset pribadiku yang paling rahasia padamu. Ini adalah kepercayaan total. Andre menerima buku itu dengan hormat. Jaka, yang marah karena dikalahkan di rapat, menunggu Salman di garasi. Wah, Salman, supir lugu sudah jadi chief strategis Nyonya Kikik ya? Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti kalori atau supply chain, ejek Jaka. Kau hanya supir yang menjual keluguan murahan untuk mendapatkan kekayaan Nyonya Kikik. Jaka meremehkan Salman. Wajah polosmu itu top layer yang mudah pudar. Kualitas aslimu adalah kotoran debu. Pembelaan logis dan lugas. Salman mempertahankan kehormatannya. Maaf Pak Jaka, saya memang supir, tapi saya mengerti kotoran, kata Salman lugu. Kotoran itu harus dibersihkan Pak, dan hati yang kotor akan merusak bisnis. Salman menatap Jaka. Saya mengerti Nyonya Kikik butuh kehangatan yang tulus, dan hati yang murni tidak akan pernah bau debu Pak. Ancaman data tambang. Jaka berbisik dingin. Aku akan pastikan kau dipecat. Data geologi rahasia tambang akan bocor, dan buku yang kau pegang itu akan jadi bukti. Kau yang akan dituduh menjualnya. Kita lihat apakah keluguanmu bisa menyelamatkanmu. Salman kembali ke mobil. Ia tahu jebakan itu akan datang, dan ia harus melindungi buku rahasia Kikik. Keesokan harinya,
Kekacauan melanda kantor. Data geologi rahasia tambang yang sangat bernilai untuk strategi mining hilang dari brankas Kikik. Jaka segera menuduh Salman, mengklaim buku rahasia Kikik telah digunakan Salman untuk menyalin data. Kikik memanggil Salman ke kantornya, wajahnya tegang. Salman, data geologi hilang. Aku harus bertanya padamu, apakah buku yang kuberikan padamu disalahgunakan? Beban keterpaksaan Kikik. Salman bersumpah ia tidak bersalah. Saya tidak akan pernah mengkhianati api Nyonya. Buku itu selalu saya jaga. Kikik, di bawah tekanan dewan direksi yang dipimpin Jaka, terpaksa menunjukkan keraguan. Aku harus meminta kamu mengerti, Salman. Aku harus menskorsingmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga perusahaan. Aku harap kamu mengerti keputusanku, kata Kikik, air mata menetes. Janji api yang tulus. Salman menyerahkan kunci mobil dan seragamnya. Hatinya hancur. Saya mengerti Nyonya Kikik, tapi Nyonya juga harus mengerti. Api yang tulus itu tidak bisa dipadamkan oleh kebohongan. Saya akan kembali dan membuktikan bahwa tangan yang bersih tidak akan pernah mencuri. Salman meninggalkan kantor. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Salman tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke kantor malam itu. Ia yakin Jaka, si trader, menyembunyikan bukti di suatu tempat yang berhubungan dengan kebiasaan buruknya. Salman, sebagai supir, fokus pada sudut-sudut kotor di area trading Jaka. Ia teringat Jaka sering makan snack dan membuang bungkusnya sembarangan di loker bawah. Salman memeriksa sudut tersembunyi di loker Jaka. Bukti di tempat paling kotor. Di balik tumpukan bungkus snack yang kotor di loker Jaka, Salman menemukan sebuah flash drive yang dibungkus kertas kotor. Flash drive itu berisi data geologi rahasia yang hilang. Salman juga menemukan memo yang merinci transaksi Jaka dengan kompetitor tambang. Jaka mencuri data itu dan menyembunyikannya di tempat yang penuh kotoran karena ia tahu Salmanlah yang akan disalahkan. Salman mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Jaka. Kemenangan api kejujuran. Salman segera menelepon Kikik. Kikik datang ke kantor. Salman memperlihatkan bukti itu. Nyonya Kikik, ini data geologi Nyonya. Jaka yang mencurinya dan menyembunyikannya di tempat yang paling kotor. Dia menutupi kebohongan dengan kotoran, kata Salman. Kikik memeluk Salman dengan erat. Air matanya mengalir. Keluguan dan kejujuran Salman telah menyelamatkannya dari kerugian besar dan intrik politik. Jaka dipecat. Kikik membawa Salman ke balkon kantornya, menghadap pemandangan kota. Salman, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutan akan crash membuatku meragukan api tulusmu, kata Kikik. Saya mengerti, Nyonya Kikik. Nyonya takut gagal, tapi Nyonya juga harus mengerti. Batu bara yang tulus itu akan selalu memberi kehangatan. Saya mengerti, Nyonya Kikik, tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang stabil. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah sumber api yang paling stabil. Filter cinta yang stabil. Kikik menatap Salman. Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas proses dan restorasi. Kamu akan memastikan semua proses tambang kita jujur dan ramah lingkungan. Salman tersenyum tulus. Saya mengerti, Nyonya Kikik, tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu tidak menghasilkan debu. Dia hanya menghasilkan kehangatan. Kikik mencium Salman. Ia telah menemukan api cinta yang sesungguhnya. Keesokan harinya, setelah memecat Jaka,
Kikik memanggil Salman ke ruangannya dan menawarkan jabatan yang sangat tinggi. Chief Investment Officer, CIO, Divisi Trading Saham Energi. Ini adalah pengakuan total Salman. Kamu akan mengelola seluruh portofolio sahamku, menerapkan strategi api stabilmu. Gaji ini akan membuatmu menjadi trader kaya raya, kata Kikik, menyodorkan kontrak mewah. Salman melihat kontrak itu, tetapi menggeleng. Maaf Nyonya Kikik, saya tidak bisa menerima ini. Kikik terkejut. Kenapa? Kamu tidak suka trading? Ini kesempatan untuk mengendalikan pasar. Pilihan untuk tetap murni. Saya mengerti Nyonya Kikik, tapi saya tidak mengerti volatilitas saham. Saya hanya mengerti cara menjaga api agar tetap stabil, jawab Salman dengan tulus. Jabatan itu akan membuat saya harus melihat layar terus-menerus, dan saya akan kehilangan fokus pada tanah dan kebersihan. Salman menatap Kikik. Saya mengerti Nyonya Kikik, Nyonya tidak butuh direktur trader baru. Nyonya hanya butuh hidup yang stabil. Kalau saya jadi trader, saya akan menjadi keruh. Saya ingin tetap menjadi Salman yang polos, yang fokus pada kejujuran proses. Memilih aset yang stabil. Penolakan Salman yang konsisten terhadap nilai uang adalah konfirmasi akhir bagi Kikik. Salman adalah asetnya yang paling stabil. Kikik merobek kontrak itu. Kamu benar Salman, aku tidak perlu profit cepat, aku butuh akar yang kuat. Kikik menggenggam tangan Salman. Kamu akan menjadi direktur kualitas proses dan restorasi. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu memastikan setiap proses penambangan kita adalah jujur. Kikik dan Salman mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, Baratulus. Kikik menjual saham trading agresifnya dan menginvestasikan ulang uangnya untuk restorasi lingkungan dan penambangan yang ramah lingkungan. Salman kini adalah partner sejati Kikik. Ia mengajari Kikik cara menghargai proses yang lambat. Salman, aku sudah menjual semua volatilitas dalam hidupku. Aku siap untuk membangun fondasi cinta yang abadi, kata Kikik. Pengakuan cinta yang murni. Salman menyadari bahwa Kikik tidak hanya mencintai kejujuran yang ia bawa, tetapi ia mencintai kehangatan yang ia berikan. Saya mengerti Nyonya Kikik, kata Salman. Fondasi cinta yang abadi itu tidak perlu panas yang membakar. Dia harus sederhana, kuat, dan memberi kehangatan. Sama seperti saya mencintai Nyonya. Kikik terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah sumber energi paling stabil. Mempersiapkan pengumuman heboh. Kikik memanggil dewan direksi untuk rapat darurat di kantor tradingnya. Ia siap membuat pengumuman yang akan mengguncang dunia pertambangan. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih Baratulus dalam hidupku dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Kikik. Salman hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Kikik, saya akan memastikan mobil yang kita gunakan ke rapat itu bersih dari debu. Nyonya butuh langkah yang bersih. Kikik mengadakan konferensi pers mendadak di lantai Bursa Efek Jakarta BEJ, di tengah jam trading yang ramai. Para trader, jurnalis, dan analis berkumpul. Salman berdiri di sudut ruangan mengenakan seragam supir. Kikik mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan tambang saya menghentikan semua trading saham yang agresif. Kami akan menjual aset volatil dan fokus pada penambangan tulus dengan restorasi lingkungan sebagai prioritas utama. Keputusan ini radikal dan menggemparkan lantai bursa. Perkenalan aset paling hangat. Kikik mengabaikan kegaduhan itu. Ia menatap Salman. Saya ingin memperkenalkan aset termahal dan paling hangat yang saya miliki. Aset yang tidak akan pernah dingin, kata Kikik. Kikik berjalan ke arah Salman. Ia berlutut di hadapan Salman di atas lantai bursa yang penuh intrik. Kikik mengeluarkan batu permata kecil yang dibentuk seperti api, simbol kehangatan dari kantong jasnya. Salman,
Aku sudah menjual semua volatilitas hidupku. Aku ingin menambang kehangatan bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang jiwanya sudah kamu hangatkan ini dan menjadi aset cinta abadi? Lantai bursa seketika hening. Teriakan trader tergantikan oleh teriakan histeris jurnalis. Owner tambang batubara melamar supir polosnya di pusat keuangan. Janji bara cinta abadi. Salman yang lugu dan terkejut mengangguk. Air matanya menetes tulus. "Saya mengerti Nyonya Kikik," bisik Salman. "Saya bersedia menjadi bara tulus Nyonya selamanya." Kikik mengumumkan, Salman akan menjadi suami dan direktur kualitas proses dan restorasi kita. Bara cinta kita telah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, Kikik dan Salman menikah. Salman tetap menjadi direktur kualitas proses. Kikik menjual mobil mewahnya yang besar dan menggantinya dengan mobil 4x4 yang lebih fungsional untuk medan tambang. Kikik duduk di kursi depan, wajahnya bersih dan hangat. Salman mengemudi mobilnya ke lokasi tambang yang kini sedang dalam proses restorasi. Pengertian sejati dan ketenangan. "Salman, aku tidak lagi meminta kamu mengerti," kata Kikik, menikmati perjalanan yang stabil. "Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah profit saham, tetapi kehangatan yang jujur." Mereka meluncurkan Yayasan Bara Tulus untuk restorasi lingkungan yang sukses besar, membuktikan bahwa penambangan yang etis dan tulus mengalahkan kerakusan. Penutup abadi. Salman menghentikan mobil di tepi area yang kini sudah mulai ditanami pohon. Ia meraih tangan istrinya. "Aku mencintaimu, Kikik," bisik Salman. "Kamu adalah bara yang paling hangat. Terima kasih sudah memilih yang tulus." Janda kaya owner tambang batubara itu akhirnya menemukan kehangatan dan pengertian sejati pada supir polosnya. Di dalam mobil Land Rover Defender yang seharusnya tangguh, suasananya terasa dingin dan penuh debu yang tak terlihat. Kikik, 45, janda kaya owner tambang batubara dan trader saham, duduk di kursi belakang. Jas hitam mahalnya tampak sempurna, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan dan rasa bersalah yang dalam. Di kursi kemudi duduklah Salman, 23, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Salman adalah pemuda polos dari desa, sangat lugu dan fokus pada menjaga mobil agar tetap bersih. Mobil baru saja meninggalkan gerbang rumah mewah Kikik. Kikik berbicara melalui interkom, suaranya sangat pelan namun dingin. "Salman, aku ingin kamu belok ke jalanan tanah yang sedang dilalui truk batubara." Salman terkejut. "Jalanan tanah, Nyonya Kikik? Tapi jalanan itu berlumpur dan penuh debu. Mobil ini akan sangat kotor dan suspensinya bisa rusak." "Aku tidak peduli kotor atau rusak," jawab Kikik, suaranya meninggi. "Aku ingin kamu mengemudi di sana. Aku ingin kamu mengerti betapa kotornya proses mendapatkan uangku. Aku ingin kamu merasakan guncangan dan kekejaman dunia batubara yang memberiku kekayaan ini." Kikik melanjutkan dengan nada yang menusuk. "Aku ingin kamu mengerti mengapa aku, yang punya uang tak terbatas, merasa jiwaku sedingin batubara yang belum terbakar dan sekotornya debunya. Bisakah kamu mengerti kekejaman ini?" Salman, si supir polos, kini diperintahkan untuk mengotori mobil demi sebuah pengertian tentang kekejaman dan kekotoran jiwa. Kontras, kotoran fisik dan moral. Salman terpaksa mengemudikan mobil ke jalanan tanah yang penuh lubang dan lumpur. Debu tebal segera menyelimuti mobil. Salman sangat cemas. "Nyonya Kikik, mobilnya kotor sekali," kata Salman, wajahnya menahan rasa tidak nyaman. "Biarkan saja. Itu adalah kotoran dari kekayaan, Salman. Kau harus mengerti," balas Kikik. Salman menghentikan mobil di tepi jalan dekat tumpukan batu bara yang ditinggalkan. "Nyonya Kikik," kata Salman lugu, "saya mengerti mobil ini kotor, tapi Nyonya harus mengerti, kotoran itu harus dibersihkan segera, bukan dinikmati."
Salman melanjutkan, Nyonya terlalu fokus pada guncangan, tapi Nyonya harus mengerti Nyonya. Kotoran yang paling berbahaya itu ada di dalam hati. Kalau hati kotor, uang Nyonya juga akan terasa kotor. Tugas baru, mencari api tulus. Kikik terkejut melihat penolakan lugu Salman. Salman tidak terkesan oleh kekayaan atau kehancuran. Ia hanya fokus pada kebersihan. Kamu benar, Salman. Aku butuh membersihkan hatiku, kata Kikik, suaranya melunak. Aku butuh kamu mengerti api tulus dalam hidupku. Kikik menyerahkan sebuah bongkahan batu bara yang mengkilap. Besok, datanglah ke ruang tradingku. Aku ingin kamu melihat ini dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari energi batu bara ini. Ini adalah tugas barumu, Salman. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi konsultan kebersihan jiwaku dan pengawas nilai energi. Salman, si supir polos, menerima tugas aneh ini. Baik, Nyonya Kikik, saya mengerti. Saya akan mencari tahu apakah ada api yang tulus di batu bara Nyonya. Kikik membawa Salman, yang masih membawa lap bersih di sakunya, ke ruang trading pribadinya. Ruangan itu didominasi oleh monitor yang menampilkan grafik harga batu bara dan saham perusahaan yang bergerak cepat. Lihat ini, Salman, kata Kikik, menunjuk grafik yang bergerak liar. Ini adalah nilai kalori batu baraku yang bisa anjlok dalam hitungan jam. Aku ingin kamu mengerti tekanan volatilitas ini. Aku harus mengambil risiko besar setiap hari. Inilah mengapa hatiku dingin seperti batu bara yang belum terbakar. Kikik menjelaskan istilah future contract dan risk exposure yang sama sekali tidak dipahami oleh Salman. Logika api yang stabil. Salman, yang polos, melihat grafik itu, lalu melihat bongkahan batu bara yang diletakkan Kikik di meja. Nyonya Kikik, kata Salman lugu, saya mengerti angka itu cepat dan menakutkan, tapi Nyonya harus mengerti api yang baik itu tidak boleh volatil, api yang tulus itu harus stabil. Salman melanjutkan, Nyonya terlalu fokus pada panas sesaat, profit cepat, dan lupa panas yang stabil, nilai jangka panjang. Nyonya harus mengerti, Nyonya, kestabilan itu adalah nilai kalori yang jujur. Mencari suhu yang tulus. Logika Salman tentang api dan kestabilan menampar Kikik. Ia memang hidup dalam kecepatan yang tidak stabil. Kamu benar, Salman. Aku lupa cara menjaga api tetap stabil, kata Kikik. Mulai sekarang, kamu harus duduk di sudut ruangan ini setiap aku trading. Kamu harus mengerti bahwa aku butuh suhu yang stabil. Wajah polosmu itu adalah termometer kejujuranku. Salman kini memiliki tugas baru, menjadi indikator suhu emosi bagi trader batu bara yang volatil. Kikik meminta Salman mengantarnya ke sebuah area di luar pabrik yang menjadi tempat pembuangan limbah sisa penambangan. Area itu dipenuhi lumpur hitam dan bau kimia. Ini adalah harga kekayaanku, Salman, tanah yang mati, kata Kikik menatap lahan tandus itu. Aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Uangku kotor karena merusak lingkungan. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku membenci debu batu bara yang menempel di mobil mewahku. Kikik menceritakan bagaimana ia melanggar aturan reklamasi demi profit. Logika tanah yang bisa dimaafkan. Salman, yang polos dan mencintai alam, melihat lahan itu dengan sedih. Nyonya Kikik, saya mengerti, tanah itu kotor dan sedih, kata Salman lugu. Tapi Nyonya harus mengerti, tanah itu bisa dimaafkan, asalkan ditanami lagi dengan tulus. Salman menambahkan, Nyonya harus fokus membersihkan tanah, bukan membersihkan mobil. Nanti hati Nyonya juga akan bersih. Nyonya harus jujur pada tanah. Komitmen pada restorasi. Filosofi tanah yang bisa dimaafkan menyentuh hati Kikik. Kamu benar, Salman. Aku butuh menebus dosaku, kata Kikik.
Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proyek restorasi di area tambang lamaku. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari nilai murni di tengah kotoran. Salman kini mendapatkan wewenang baru, pengawas restorasi tulus di perusahaan batu bara. Kikik membawa 2 sampel batu bara ke kantornya. Sampel A, batu bara yang dimanipulasi agar kalori tinggi, dan sampel B, batu bara biasa yang jujur. Cium ini, Salman, mana yang lebih jujur? Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencari nilai sejati, kata Kikik. Salman mencium kedua sampel itu dengan hidung polosnya. Kritik jujur yang membumi. Sampel A ini bau kimia, Nyonya Kikik. Dia bau uang yang tidak jujur, kata Salman lugu. Tapi sampel B ini, dia bau tanah dan alam. Dia bau tulus. Salman melanjutkan, saya mengerti, Nyonya, batu bara yang dimanipulasi kalori akan cepat habis dan merusak mesin. Tapi batu bara yang jujur akan memberi panas yang stabil. Nyonya harus mengerti bahwa nilai yang baik itu tidak perlu dimanipulasi. Nilai kejujuran energi. Kikik terkejut. Salman mendeteksi kebohongan di balik nilai kalori. Kamu benar, Salman. Aku telah menjual kebohongan energi, kata Kikik. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus fokus pada nilai kalori yang jujur dalam hidupku. Kikik memutuskan untuk mengubah strategi tradingnya menjadi lebih transparan. Ia kini memiliki konsultan nilai kalori tulus yang paling jujur. Kikik memanggil Salman ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Salman telah dinaikkan 3 kali lipat. Ini adalah gaji untuk nilai murnimu dan pengertian tulusmu, Salman, kata Kikik. Kamu adalah aset yang tidak bisa dibakar. Salman terkejut, tetapi menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Kikik menjelaskan kontrak lisan mereka. Kontrak keheningan. Aku akan bicara tentang volatilitas saham, dosa tambang, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Kikik menekankan, kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu, dan dilarang keras memberikan solusi bisnis, trading, atau nasihat romantis. Kamu harus tetap menjadi supir lugu. Janji polos yang mengikat. Salman mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti, Nyonya Kikik. Saya akan menjadi wadah yang stabil untuk Nyonya, jawab Salman. Saya akan selalu mendengarkan, dan saya tidak akan memberikan solusi, kecuali Nyonya meminta saya untuk membersihkan mobil dari debu batu bara. Kikik tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Salman telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Kikik menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Kikik menyisakan debu di mejanya yang seharusnya bersih, ini berarti aku merasa kotor secara moral. Tolong mengerti kebutuhanku untuk dibersihkan. Salman harus segera mengambil lap bersih. Jika Kikik meminta Salman menghitung kalori di makanannya, ini berarti aku terlalu fokus pada angka dan lupa pada nilai. Tolong mengerti kebutuhanku akan nilai sejati. Jika Kikik meminta Salman mengemudi di bawah terik matahari, ini berarti aku butuh kehangatan tulus. Tolong mengerti dinginnya hatiku. Reaksi polos yang membumi. Suatu pagi, Kikik sengaja menyisakan debu di mejanya. Sinyal kotoran moral. Salman segera datang dengan lap bersih. Ia tidak hanya membersihkan meja, tetapi ia juga membersihkan sudut-sudut ruangan yang jarang dilihat. Nyonya Kikik, kata Salman lugu, saya mengerti Nyonya ingin bersih, tapi Nyonya harus mengerti, kotoran itu harus dibersihkan dari akarnya. Kotoran di meja itu kecil, tapi kotoran di sudut hati harus dibersihkan tulus. Ketenangan api yang stabil. Kikik melihat lap bersih itu. Ia tersentuh.
Kamu benar, Salman. Aku butuh membersihkan akarku, kata Kikik. Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat ke sudut hati yang kotor. Salman kini menjadi pembersih jiwa bagi owner tambang batu bara. Kikik meminta Salman mengantarnya ke sebuah area tambang yang kini sudah ditinggalkan dan seharusnya direstorasi, tetapi terbengkalai. Tanah di sana tandus, hitam, dan keras. Aku ingin kamu mengerti, Salman, inilah hasil dari kerakusan. Tanah ini mati. Aku ingin kamu mengerti betapa sulitnya menebus dosa pada alam, kata Kikik, menatap lahan tandus itu. Salman, yang polos dan mencintai lingkungan, berlutut dan menyentuh tanah yang keras itu. Logika tanah yang bisa dimaafkan. Nyonya Kikik, saya mengerti, tanah ini sakit, kata Salman lugu. Tapi Nyonya harus mengerti, tanah itu bisa dimaafkan, asalkan ditanami lagi dengan tulus. Salman menjelaskan filosofi restorasi yang ia tahu dari desanya. Tidak perlu pupuk kimia mahal, cukup pupuk organik dan kesabaran. Tanah ini butuh waktu dan cinta, Nyonya. Nyonya harus mengerti bahwa proses pembersihan hati juga butuh restorasi yang tulus. Nyonya tidak bisa menanam pohon di hati yang kotor. Komitmen pada restorasi jiwa. Filosofi restorasi yang tulus dari Salman menampar Kikik. Ia menyadari bahwa hatinya butuh ditanami kejujuran. Kamu benar, Salman. Aku butuh menanam cinta dan kejujuran. Mulai sekarang, aku ingin kamu memimpin proyek restorasi di area tambang ini. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk membersihkan dosaku. Salman, si supir polos, kini mendapatkan wewenang baru, manajer restorasi tulus di perusahaan batu bara. Kikik menghadapi krisis. Harga batu bara anjlok drastis di pasar komoditas. Kikik panik di ruang trading. Salman, harga anjlok. Aku harus menjual semua kontrakku sekarang. Aku ingin kamu mengerti kepanikan ini. Aku takut aset ini akan hilang. Kikik berteriak. Kikik meminta Salman menyetujui panic selling-nya. Logika api yang sabar. Salman mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat filosofi api yang stabil. Nyonya Kikik, saya mengerti. Nyonya takut dingin. Tapi Nyonya harus mengerti, api yang baik itu sabar. Kalau Nyonya menjual sekarang, Nyonya mematikan api Nyonya sendiri, kata Salman lugu. Salman melanjutkan, Nyonya harus membiarkan api itu menyala stabil. Nyonya harus mengerti, Nyonya. Nilai sejati batu bara itu ada pada ketahanannya, bukan pada harga sesaat. Mengamankan nilai tulus. Nasihat Salman tentang api yang stabil menyentuh Kikik. Ia membatalkan panic selling-nya. Kamu benar, Salman. Aku lupa cara bersabar, kata Kikik, lega. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus menjadikan kestabilan sebagai strategi tradingku. Kikik menunjuk Salman, kamu adalah api tulus perusahaanku. Aku butuh kamu mengerti bahwa kamu akan selalu menjadi aset non-volatil terbesarku. Kikik ingin menguji integritas Salman secara ekstrim. Ia sengaja meninggalkan emas batangan palsu yang terlihat asli dan mahal di tas kerjanya yang ia tinggalkan di mobil. Kikik keluar dari mobil. Salman, tolong mengerti bahwa aku ada rapat mendesak. Aku lupa sesuatu di rumah. Jangan sentuh tasku. Kikik ingin melihat apakah Salman, si supir, akan tergoda untuk mencuri emas itu. Integritas anti karat. Salman melihat tas itu. Ia tidak tergoda. Ia teringat janjinya untuk menjaga kebersihannya. Salman mengambil lap bersih, membungkus tas itu, dan segera menelpon manajer keamanan. Pak, ada tas Nyonya Kikik. Di dalamnya ada sesuatu yang berat. Tolong amankan dengan pengawasan kamera. Saya tidak berani menyentuh harta yang bukan milik saya. Salman bersikeras bahwa ia harus menjaga kemurnian tangannya dari semua keraguan. Nilai yang tidak bisa dibakar. Kikik mendengar laporan itu. Emas itu palsu, tetapi reaksi Salman tulus. Kikik memanggil Salman. Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Salman?
Saya mengerti, Nyonya Kikik, jawab Salman polos. Saya mengerti, Nyonya ingin saya percaya, Nyonya. Tapi saya juga harus mengerti, nilai sejati tidak bisa berkarat atau dibakar. Kalau saya ambil, Nyonya mungkin curiga. Saya tidak mau value saya kotor. Kikik tersentuh. Kamu benar, Salman. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa hati yang tulus adalah aset yang paling murni. Setelah ujian emas, Kikik semakin sering menatap Salman di cermin spion. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian kehangatan. Wajah Salman yang polos adalah sumber kehangatan di tengah hidup Kikik yang dingin. Salman, yang lugu dan fokus mengemudi, merasa sangat canggung dengan tatapan itu. Keraguan sang polos. Salman akhirnya bertanya dengan sopan. Nyonya Kikik, maaf, apakah AC mobilnya terlalu dingin? Nyonya menatap saya terus. Kikik tertawa kecil. Tidak, Salman, mobil ini hangat, aku hanya mencari api di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang matanya dingin. Kikik melanjutkan, aku ingin kamu mengerti, Salman. Wajah polosmu itu adalah sumber kehangatanku. Kamu adalah aset yang tidak akan pernah dingin. Fondasi kehangatan. Kikik menyadari Salman adalah api tulus yang ia butuhkan. Kikik meminta Salman menghentikan mobil di tepi danau. Aku mengerti sekarang, Salman. Aku mengerti bahwa aku butuh berhenti melihat trading. Aku butuh menambang kehangatan bersamamu. Kikik menyentuh tangan Salman. Ia telah menemukan kehangatan tulus di tengah kekayaan yang dingin. Jaka, 32, trader senior yang sinis, sangat marah melihat supir mengambil alih wewenangnya. Jaka takut strategi api tulus Salman merusak profit agresifnya. Jaka menyebarkan rumor bahwa Salman, si supir, adalah gold digger yang menggunakan keluguhannya untuk mencuri data tambang. Jaka menghadapi Salman di pantry. Kau sudah jadi chief restorasi ya, Nak? Tapi kau harus mengerti, di bisnis ini kejujuran itu murah. Kau akan segera dibuang saat Nyonya Kikik bosan dengan bau tanahmu. Serangan digital dan fisik. Jaka dan tim trader lain mulai menyerang Kikik. Mereka memprotes strategi konservatif, saran api stabil Salman karena merugikan profit cepat. Jaka bersekongkol untuk menjebak Salman dengan menuduhnya melakukan sabotase pada data geologi tambang. Peringatan untuk Kikik. Jaka dan Dewan Direksi melaporkan ke Dewan Komisaris bahwa Kikik membuat keputusan berdasarkan saran supir yang membahayakan aset tambang. Mereka menuntut Kikik diinvestigasi. Kikik menerima surat panggilan, wajahnya tegang. Ia memanggil Salman. Salman, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang kamu aset yang tidak terverifikasi. Kau harus mengerti bahwa api tulusmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan data tambangku. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan data tambangku. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Kikik menjual sebagian tambang yang dianggap beresiko tinggi dan menghentikan strategi mining yang konservatif, saran Salman. Kikik menghadapi rapat dengan stres luar biasa. Sebelum masuk, Kikik memanggil Salman. Salman, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan api tulus di perusahaan ini. Mereka akan bilang aku gila karena mempercayaimu, kata Kikik. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang melawan kekejaman mereka. Kikik meminta Salman menunggu di luar. Salman melihat tangan Kikik gemetar. Ia tahu Kikik butuh kehangatan yang stabil. Kekuatan air dan kejujuran. Salman pergi ke kantin dan kembali membawa segelas air putih yang disajikan di gelas biasa. Ia mengirimkannya ke meja Kikik di tengah rapat. Di serbet gelas, Salman menyelipkan pesan. Nyonya Kikik, api yang baik itu tidak boleh kering. Ia butuh air yang stabil. Saya mengerti Nyonya sedang melawan. Jangan biarkan api Nyonya padam, Nyonya. Di tengah serangan Jaka tentang kerugian profit potensial,
Kikik melihat pesan itu. Ia meminum air itu. Air yang sederhana itu memberinya fokus dan mengingatkannya pada nilai yang murni. Ia berhasil mempertahankan strateginya. Penghargaan sunyi. Kiki keluar dari ruang rapat dengan kemenangan moral. Ia menatap Salman yang langsung berdiri tegak. Air itu membuat apiku tetap stabil, Salman. Kamu benar-benar air tulusku, bisik Kikik. Kikik memberikan Salman sebuah buku kecil berisi semua password dan portofolio pribadinya. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan aset pribadiku yang paling rahasia padamu. Ini adalah kepercayaan total. Andre menerima buku itu dengan hormat. Jaka, yang marah karena dikalahkan di rapat, menunggu Salman di garasi. Wah, Salman, supir lugu sudah jadi chief strategis Nyonya Kikik ya? Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti kalori atau supply chain, ejek Jaka. Kau hanya supir yang menjual keluguan murahan untuk mendapatkan kekayaan Nyonya Kikik. Jaka meremehkan Salman. Wajah polosmu itu top layer yang mudah pudar. Kualitas aslimu adalah kotoran debu. Pembelaan logis dan lugas. Salman mempertahankan kehormatannya. Maaf Pak Jaka, saya memang supir, tapi saya mengerti kotoran, kata Salman lugu. Kotoran itu harus dibersihkan Pak, dan hati yang kotor akan merusak bisnis. Salman menatap Jaka. Saya mengerti Nyonya Kikik butuh kehangatan yang tulus, dan hati yang murni tidak akan pernah bau debu, Pak. Ancaman data tambang. Jaka berbisik dingin. Aku akan pastikan kau dipecat. Data geologi rahasia tambang akan bocor, dan buku yang kau pegang itu akan jadi bukti. Kau yang akan dituduh menjualnya. Kita lihat apakah keluguanmu bisa menyelamatkanmu. Salman kembali ke mobil. Ia tahu jebakan itu akan datang, dan ia harus melindungi buku rahasia Kikik. Keesokan harinya, kekacauan melanda kantor. Data geologi rahasia tambang yang sangat bernilai untuk strategi mining hilang dari brankas Kikik. Jaka segera menuduh Salman, mengklaim buku rahasia Kikik telah digunakan Salman untuk menyalin data. Kikik memanggil Salman ke kantornya. Wajahnya tegang. Salman, data geologi hilang. Aku harus bertanya padamu, apakah buku yang kuberikan padamu disalahgunakan? Beban keterpaksaan Kikik. Salman bersumpah ia tidak bersalah. Saya tidak akan pernah mengkhianati api Nyonya. Buku itu selalu saya jaga. Kikik, di bawah tekanan dewan direksi yang dipimpin Jaka, terpaksa menunjukkan keraguan. Aku harus meminta kamu mengerti, Salman. Aku harus menskorsingmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga perusahaan. Aku harap kamu mengerti keputusanku, kata Kikik. Air mata menetes. Janji api yang tulus. Salman menyerahkan kunci mobil dan seragamnya. Hatinya hancur. Saya mengerti Nyonya Kikik, tapi Nyonya juga harus mengerti. Api yang tulus itu tidak bisa dipadamkan oleh kebohongan. Saya akan kembali dan membuktikan bahwa tangan yang bersih tidak akan pernah mencuri. Salman meninggalkan kantor. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Salman tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke kantor malam itu. Ia yakin Jaka, si trader, menyembunyikan bukti di suatu tempat yang berhubungan dengan kebiasaan buruknya. Salman, sebagai supir, fokus pada sudut-sudut kotor di area trading Jaka. Ia teringat Jaka sering makan snack dan membuang bungkusnya sembarangan di loker bawah. Salman memeriksa sudut tersembunyi di loker Jaka. Bukti di tempat paling kotor. Di balik tumpukan bungkus snack yang kotor di loker Jaka, Salman menemukan sebuah flash drive yang dibungkus kertas kotor. Flash drive itu berisi data geologi rahasia yang hilang. Salman juga menemukan memo yang merinci transaksi Jaka dengan kompetitor tambang.
Jaka mencuri data itu dan menyembunyikannya di tempat yang penuh kotoran karena ia tahu Salmanlah yang akan disalahkan. Salman mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Jaka. Kemenangan api kejujuran. Salman segera menelepon Kikik. Kikik datang ke kantor. Salman memperlihatkan bukti itu. Nyonya Kikik, ini data geologi Nyonya. Jaka yang mencurinya dan menyembunyikannya di tempat yang paling kotor. Dia menutupi kebohongan dengan kotoran, kata Salman. Kikik memeluk Salman dengan erat. Air matanya mengalir. Keluguan dan kejujuran Salman telah menyelamatkannya dari kerugian besar dan intrik politik. Jaka dipecat. Kikik membawa Salman ke balkon kantornya, menghadap pemandangan kota. Salman, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutan akan crash membuatku meragukan api tulusmu, kata Kikik. Saya mengerti, Nyonya Kikik. Nyonya takut gagal, tapi Nyonya juga harus mengerti. Batu bara yang tulus itu akan selalu memberi kehangatan. Saya mengerti, Nyonya Kikik. Tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang stabil. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah sumber api yang paling stabil. Filter cinta yang stabil. Kikik menatap Salman. Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas proses dan restorasi. Kamu akan memastikan semua proses tambang kita jujur dan ramah lingkungan. Salman tersenyum tulus. Saya mengerti, Nyonya Kikik, tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu tidak menghasilkan debu. Dia hanya menghasilkan kehangatan. Kikik mencium Salman. Ia telah menemukan api cinta yang sesungguhnya. Keesokan harinya, setelah memecat Jaka, Kikik memanggil Salman ke ruangannya dan menawarkan jabatan yang sangat tinggi. Chief Investment Officer, CIO, Divisi Trading Saham Energi. Ini adalah pengakuan total Salman. Kamu akan mengelola seluruh portofolio sahamku, menerapkan strategi api stabilmu. Gaji ini akan membuatmu menjadi trader kaya raya, kata Kikik, menyodorkan kontrak mewah. Salman melihat kontrak itu, tetapi menggeleng. Maaf Nyonya Kikik, saya tidak bisa menerima ini. Kikik terkejut. Kenapa? Kamu tidak suka trading, ini kesempatan untuk mengendalikan pasar. Pilihan untuk tetap murni. Saya mengerti Nyonya Kikik, tapi saya tidak mengerti volatilitas saham. Saya hanya mengerti cara menjaga api agar tetap stabil, jawab Salman dengan tulus. Jabatan itu akan membuat saya harus melihat layar terus-menerus, dan saya akan kehilangan fokus pada tanah dan kebersihan. Salman menatap Kikik. Saya mengerti Nyonya Kikik, Nyonya tidak butuh direktur trader baru. Nyonya hanya butuh hidup yang stabil. Kalau saya jadi trader, saya akan menjadi keruh. Saya ingin tetap menjadi Salman yang polos, yang fokus pada kejujuran proses. Memilih aset yang stabil. Penolakan Salman yang konsisten terhadap nilai uang adalah konfirmasi akhir bagi Kikik. Salman adalah asetnya yang paling stabil. Kikik merobek kontrak itu. Kamu benar Salman, aku tidak perlu profit cepat, aku butuh akar yang kuat. Kikik menggenggam tangan Salman. Kamu akan menjadi direktur kualitas proses dan restorasi. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu memastikan setiap proses penambangan kita adalah jujur. Kikik dan Salman mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, Bara Tulus. Kikik menjual saham trading agresifnya dan menginvestasikan ulang uangnya untuk restorasi lingkungan dan penambangan yang ramah lingkungan. Salman kini adalah partner sejati Kikik. Ia mengajari Kikik cara menghargai proses yang lambat. Salman, aku sudah menjual semua volatilitas dalam hidupku. Aku siap untuk membangun fondasi cinta yang abadi, kata Kikik.
Pengakuan cinta yang murni. Salman menyadari bahwa Kikik tidak hanya mencintai kejujuran yang ia bawa, tetapi ia mencintai kehangatan yang ia berikan. "Saya mengerti, Nyonya Kikik," kata Salman. "Fondasi cinta yang abadi itu tidak perlu panas yang membakar. Dia harus sederhana, kuat, dan memberi kehangatan. Sama seperti saya mencintai Nyonya." Kikik terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah sumber energi paling stabil. Mempersiapkan pengumuman heboh. Kikik memanggil dewan direksi untuk rapat darurat di kantor tradingnya. Ia siap membuat pengumuman yang akan mengguncang dunia pertambangan. "Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih bara tulus dalam hidupku dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita," kata Kikik. Salman hanya tersenyum. "Saya mengerti, Nyonya Kikik. Saya akan memastikan mobil yang kita gunakan ke rapat itu bersih dari debu. Nyonya butuh langkah yang bersih." Kikik mengadakan konferensi pers mendadak di lantai Bursa Efek Jakarta (BEJ). Di tengah jam trading yang ramai, para trader, jurnalis, dan analis berkumpul. Salman berdiri di sudut ruangan mengenakan seragam supir. Kikik mengumumkan, "Mulai hari ini, perusahaan tambang saya menghentikan semua trading saham yang agresif. Kami akan menjual aset volatil dan fokus pada penambangan tulus dengan restorasi lingkungan sebagai prioritas utama." Keputusan ini radikal dan menggemparkan lantai bursa. Perkenalan aset paling hangat. Kikik mengabaikan kegaduhan itu. Ia menatap Salman. "Saya ingin memperkenalkan aset termahal dan paling hangat yang saya miliki. Aset yang tidak akan pernah dingin," kata Kikik. Kikik berjalan ke arah Salman. Ia berlutut di hadapan Salman di atas lantai bursa yang penuh intrik. Kikik mengeluarkan batu permata kecil yang dibentuk seperti api, simbol kehangatan dari kantong jasnya. "Salman, aku sudah menjual semua volatilitas hidupku. Aku ingin menambang kehangatan bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang jiwanya sudah kamu hangatkan ini dan menjadi aset cinta abadi?" Lantai bursa seketika hening. Teriakan trader tergantikan oleh teriakan histeris jurnalis.